Derek memeluk bahu Darlene. Wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Ibu Yos sangat tidak tega. Buru-buru bangkit dan menghampirinya. Derek, ayah dan ibu hanya bercanda saja. Kamu jangan anggap serius. Lihatlah, hari ini nenek menyuruh pelayan untuk memasak banyak makanan enak. Cepat, lihatlah. Ibu Yos menyodorkan tangan ingin menggendong Derek dari pelukan Darlene. Derek langsung menghindari tangan Ibu Yos, membuat wajah Ibu Yos terlihat canggung. Darlene menarik napas dan berkata, "Maaf Bibi, Derek mungkin sedikit tidak nyaman." Ibu Yos mendesah, berdiri dan dengan kesal menatap Yos. Emosi Yos semakin besar, namun juga tidak bisa melakukan apapun. Melihat ibu dan anak itu yang saling berpelukan, terlihat seperti dia yang sudah menyakiti mereka. Dengan wajah dingin, Yos batuk, lalu berkata, "Sudahlah, jangan membicarakan ini lagi. Derek, lepaskan ibumu. Ayo, kita makan." Ucapan Yos membuat Derek mulai bereaksi, namun langsung menyodorkan kepalanya dari bahu Darlene, mencibirkan bibir. Wajahnya terlihat cemberut. "Aku tidak ingin makan. Aku ingin pulang dengan ibu." "Derek, ini adalah rumahmu. Apakah tidak enak tinggal di sini?" Ibu Yos yang mendengar ini pun terkejut dan buru-buru berkata pada Derek. Derek menggelengkan kepala. "Ini bukanlah rumahku. Aku ingin pulang ke rumahku dan ibu. Rumah itu hanya ada mereka berdua. Walaupun tidak sebesar di sini, tapi ibu tidak akan sedih, tidak akan menangis, dan juga akan memasak makanan enak untuknya. Akan menceritakan dongeng. Dia suka kehidupan seperti itu." Saat ini Ibu Yos tidak bisa melakukan apapun lagi. Dengan meminta bantuan melihat Yos, tatapannya hanya membawa satu perintah, yaitu tidak boleh membiarkan Derek pergi. Yos mengerutkan dahi, memalingkan kepala melihat Darlene. Dengan angkuh dia berkata, "Derek tidak boleh pergi. Kalau kamu masih mementingkan keamanan nyawanya." Ibu Yos dan Darlene langsung terkejut. Apa maksud dari keamanan nyawanya? Wajah Darlene langsung memucat. "Yos, apa maksudmu? Keamanan nyawa Derek mendapatkan ancaman apa? Apakah Jen?" Pemikiran pertamanya adalah ini. Yos dengan penuh makna berkata, "Apakah kamu masih ingat masalah di rumah sakit?" Omong kosong. Barusan berapa lama? Dia mana mungkin lupa. Wajah Darlene terlihat buruk. Hal yang awalnya sengaja dia hiraukan, semuanya muncul dalam pikirannya. "Kamu mengatakan pelaku yang membawa Derek pergi dari rumah sakit masih belum tertangkap. Bukankah saat itu kamu mengatakan semuanya sudah beres? Asalkan teringat Derek sekarang masih dipantau orang. Setiap saat ada sepasang mata yang menatapnya. Darlene tidak bisa berpikir dengan baik." Wajah Yos terlihat serius, juga tidak menyembunyikan darinya dan mengatakan semuanya. "Pelaku itu awalnya sudah ditangkap. Tapi karena sesuatu hal, dia melarikan diri lagi. Kalau tidak, kamu kira aku akan membiarkan kesempatan pengobatan yang begitu baik dan tidak membiarkan Derek berada di rumah sakit dan datang ke tempat yang begitu tersembunyi?" Yos tersenyum dingin. Darlene menggigit bibir. "Derek benar-benar dalam bahaya. Kenapa? Dia itu hanyalah seorang anak kecil. Sebenarnya bagaimana menghalangi jalan orang-orang ini dan menjadi tujuan mereka?" "Yos, semua ini karena dirimu. Dengan keadaan seperti ini, kamu masih berani mengatakan Derek ikut denganmu, tidak akan ada bahaya. Awalnya ada Jen, lalu ada penculik. Kamu ingin aku bagaimana percaya padamu? Bagaimana bisa tenang membiarkan Derek berada di sisimu?" Darlene melampiaskan kekesalan di hatinya. Dia benar-benar sudah terlalu ketakutan.
membuatnya sangat lelah. Yos tersenyum dingin, tidak setuju. Paling tidak, aku bisa menjamin dia akan hidup dengan baik. Walaupun ada bahaya, juga tetap akan baik-baik saja. Apakah kamu sanggup, Darlin? Musuhku masih sangat banyak. Sekarang tidak tahu sudah berapa banyak orang yang mengetahui fakta kalau Derek adalah putraku. Apakah kamu yakin bisa menghalangi orang-orang itu? Yos menegaskan kata fakta, membuat wajah Darlin semakin pucat. Benar, pekerjaan Yos sudah memastikan kalau dia akan memiliki banyak musuh. Apakah dirinya bisa melindungi Yos? Yos melihat keadaan ini, tiba-tiba tertawa dan berkata, Darlin, kamu terus-menerus mengatakan menginginkan hak asuh Derek. Sebenarnya, kamu demi melindunginya atau demi memuaskan keegoisanmu belaka? Sekarang, aku menjadi sangat curiga. Darlin langsung membuka matanya dengan lebar. Yos, kamu jangan asal berkata. Derek adalah nyawanya. Yos bisa mencurigai apapun, tapi tidak boleh mencurigai rasa sayangnya pada Derek. Yos tersenyum menghina. Maksud dari tatapannya itu adalah Darlin marah karena merasa malu. Tidak menunggu Darlin berbicara, Derek tiba-tiba mengerutkan dahi dan berkata, kamu tidak perlu memprovokasiku dan ibu. Aku percaya pada ibu. Dengan wajah jijik melihat Yos, seolah-olah dia adalah orang jahat yang sengaja memisahkan mereka berdua. Intinya, aku harap kamu pertimbangkan dengan serius. Sebenarnya tempat ini lebih baik untuk Derek, atau tempat sampahmu itu yang lebih baik untuk Derek? Ucap Yos dengan dingin. Darlin kembali ragu. Ibu Yos menarik tangan Darlin dengan khawatir berkata, Darlin, aku tahu banyak yang kamu pertimbangkan. Tapi, apakah kamu tidak bisa hidup baik-baik dengan Yos demi Derek? Walaupun ucapan Yos tidak enak didengar, tapi perasaannya padamu dan Derek tidaklah palsu. Darlin tersenyum dan tidak menjawab. Semua perhatian Yos juga hanya karena Derek saja. Selain itu, perhatiannya lebih banyak ada pada Jen. Dia sama sekali bukanlah apa-apa. Atau bisa dikatakan, dia dari awal sudah melihatnya dengan jelas. Darlin menggelengkan kepala, tidak berkata. Saat itu ponselnya pun berdering. Darlin melihat ponsel sejenak. Itu adalah nomor Hendrik. Tatapan Yos menggelap. Walaupun tidak berbicara, tapi rasa dingin dari tubuhnya terus tersebar keluar. Darlin menyodorkan tangan dan menutup telepon, bangkit dan berkata, Derek bisa tinggal di tempatmu untuk sementara waktu. Tapi kamu harus memastikan dia tidak akan tersakiti. Kalau tidak, Yos, seumur hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yos mengangkat dagu, tidak setuju. Dia bahkan berharap seumur hidup ini dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Darlin menunggu Derek selesai makan, Derek terus menatapnya. Tatapannya terlihat tidak senang. Tatapannya terlihat rasa cinta dan harapan. Darlin juga sangat sedih. Derek, maaf, sekarang di luar terlalu berbahaya. Kamu tahu, kamu ingin bersama dengan ibu, tapi sekarang kamu harus tinggal di sini. Tunggu ibu datang menjemputmu ya. Darlin berusaha dengan nada lembut berkata pada Derek. Derek menganggukkan kepala, terlihat sangat patuh, namun juga mencibirkan bibirnya. Dengan sedih berkata, Ibu, apakah kamu benar-benar akan datang menjemputku? Darlin mengelus kepalanya dan berkata, tentu saja sayang, dan segera.
Ucapan Yos sudah menakutinya. Karena Derek adalah anak Yos, kemungkinan besar juga akan berada dalam bahaya. Jadi hanya bisa dengan berada di sisi Yoslah yang paling aman. Alasan ini dia juga setuju. Tapi jika dipikirkan dengan seksama, dia malah merasa tidak tepat. Derek awalnya tidak perlu ada hubungan dengannya. Di dalam pemikirannya, di masa depan Yos akan memiliki keluarganya sendiri, akan memiliki orang yang dia cintai dan anak yang lain. Dengan begitu keberadaan Derek tidaklah penting. Yos tidak memiliki hak asuh, juga tidak mengatakan apapun pada dunia luar. Dunia luar akan mengira Derek bukanlah apa-apa untuk Yos, dan ini malah lebih baik untuk Derek. Oleh karena itu Darlene semakin yakin. Yos masih belum tahu, awalnya masih ingin mengatakan alasan untuk membujuknya, namun malah membuatnya semakin ingin pergi. Setelah makan, Darlene memandikan Derek. Setelah melihatnya tidur barusan keluar, Ibu Yos melihat Darlene turun ke bawah, buru-buru berkata, "Darlene, sudah begitu malam. Bagaimana kalau besok saja baru pergi? Setelah Derek bangun, dia pasti juga ingin bertemu dengan ibunya." Wajah Darlene dalam seketika terlihat ragu, tapi tetap menggelengkan kepalanya. "Masih ada teman yang menungguku. Maaf Bibi, aku pergi dulu." Ibu Yos kecewa. Dagu Yos terlihat tegang. Dalam hati memarahi Hendrik yang selalu muncul dimanapun. "Antar Darlene." Ibu Yos melihat Yos yang hanya berdiri saja, langsung mencubit pinggangnya dengan wajah yang kesal. Dahi Yos diangkat, akhirnya tetap berkata, "Aku antar kamu." Darlene memikirkan kalau dia juga ingin mengatakan sesuatu dan tidak menolak. Sudah malam. Di antara bunga-bunga yang tidak diketahui namanya, berbagai serangga menyanyikan simfoni. Sepanjang jalan, mereka berdua sama sekali tidak berbicara. Setelah sampai di depan pintu, Darlene menarik napas dan berkata, "Yos, maaf. Saat itu aku sudah terlalu buru-buru, jadi menyetujui perjanjian 1 tahun denganmu." "Buru-buru?" Hah. Yos mendengus, merenungkan 2 kata ini. "Bukankah karena kamu sudah dicuci otak oleh Hendrik, makanya sekarang kamu buru-buru ingin menjadi nyonya keluarga He?" Suara Yos terdengar mengejek dan nadanya terdengar berat. Darlene kesal dan berkata, "Apakah kamu tidak bisa berbicara baik-baik? Kalau aku benar-benar ingin menjadi istri siapa, ingin menjadi kaya, aku memiliki Derek. Bukankah mencarimu lebih efisien daripada mencari Hendrik?" Yos membeku. Ucapan yang sudah sampai di mulut berputar di tenggorokannya. Akhirnya berkata, "Jadi, kamu ingin berselingkuh dan menggantung dua-duanya?" "Yos!" Darlene begitu kesal sampai menghentakkan kaki. Melihat Darlene yang marah, Yos tiba-tiba merasa tidak ada apa-apa lagi. Dadanya naik turun, menundukkan kepala dan tertawa. Yos maju ke depan dan merangkulnya. "Darlene, kamu tebak, apakah kali ini kamu akan berhasil?" "Apa?" Darlene tertegun, tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Kedua tangan Yos menahan bahunya, saling bertatapan dengannya. Mata gelap itu terlihat seperti ada gelombang yang akan menghisapnya ke dalam. Yos berkata dengan sangat jelas, "Aku bilang, kamu tebak, apakah kali ini kamu bisa berhasil mengambil hak asuh dari tanganku?" Darlene tertegun, tidak yakin. Tapi menghadapi tatapannya yang mengejek, Darlene tetap bersikeras. "Aku percaya pada hukum. Tapi aku percaya pada diriku sendiri. Bagaimana?"
Yos tersenyum dengan percaya diri dan sombong. Darlin menghempaskan tangannya dan berkata, "Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Hendrik. Sampai saat itu, aku akan lebih menguntungkan darimu. Derek pasti akan ikut denganku. Aku yakin kamu dan Hendrik tidak akan menikah." Yos mengejek. Darlin langsung menatapnya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Keluarga He memang terpandang. Darlin tahu kalau ini tidak mudah. Tapi karena Yos yang mengatakannya, tetap membuatnya merasa curiga. Yos menggelengkan kepala, lalu berkata, "Tidak perlu aku melakukan sesuatu. Mungkin kamu tidak tahu kalau Hendrik memiliki seorang calon istri bernama Vera. Nyonya He sangat menyukainya. Dia dan Hendrik tumbuh besar bersama. Yang paling penting adalah dia dan Hendrik memiliki kontrak pernikahan." Wajah Darlin langsung pucat mendengarnya. Yos yang melihat ini pun merasa senang. Kekuasaan keluarga He tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Lu. Tapi keluarga Lu sangat berhati-hati dan berada jauh di kota Beijing. Kalau Hendrik ingin membuat masalah di kota Leidong, juga bukanlah hal yang tidak mungkin. Apalagi wanita ini menganggapnya sebagai orang dekat. Yos benar-benar tidak senang melihatnya. Tidak apa-apa, hal baik tidak takut datang terlalu lama. Dia akan menyingkirkan pria itu dari hatinya secara tuntas. Walaupun karena rasa terima kasih juga tidak boleh. Tatapan Yos bersinar, terlihat sebuah rasa kepemilikan yang kuat. "Mana mungkin, aku tidak pernah mendengarnya mengatakan ini," ucap Darlin terkejut. Yos menaikkan alis, berpura-pura terkejut. "Benarkah hubungan kalian begitu baik? Bahkan sudah akan menikah. Malah tidak tahu kalau dia memiliki calon istri. Cih!" Darlin menahan amarahnya, mengangkat kepala. "Aku akan menanyakan masalah ini dengan jelas. Tapi Yos, jangan sampai aku mengetahui kamulah yang berada di balik semua ini." "Tenang saja, aku hanya memberitahumu atas moralitas. Apakah ingin merebut pria orang lain? Atau ingin menjadi wanita jahat yang dibenci orang-orang? Semua itu adalah urusanmu. Aku buru-buru kembali mengurus gugatan hukum putraku. Hal yang kamu katakan itu, aku tidak ada waktu untuk mengurusnya." Ucap Yos berkata dengan dingin, tapi dia yakin kalau Darlin sudah mulai menyerah. Darlin melototinya, melihat ponsel berdering lagi. Dia langsung berjalan keluar. Yos mengikuti di belakangnya, terus mengantarnya sampai ke depan pintu. "Halo Hendrik, aku sudah keluar." Darlin mengangkat telepon, tatapannya melihat keluar, seperti sedang mencarinya. Hendrik yang mendengar itu langsung menyetir mobil keluar dari tempat yang tersembunyi. Tidak lama pun tiba di hadapan Darlin. Darlin berjalan menghampirinya. Yos menatap mereka berdua pergi. Tatapannya menatap ke kejauhan. "Bos, aku tidak mengerti. Apakah kamu membiarkan kakak ipar pergi begitu saja?" Dari belakang, Rambadia dengan heran muncul di belakang Yos. Sekarang, keamanan seluruh mansion berada di tangannya. Ditambah dengan kalau sedang tidak sibuk mengajari sesuatu pada Derek. Walaupun Rambadia tetap sangat mengagumi Yos, tapi dia juga sudah berani berbicara dengan keras. Yos menggelengkan kepala, lalu berkata, "Suruh Joe utus beberapa orang untuk menjaganya. Aku tidak berharap terjadi sesuatu padanya dalam beberapa hari ini." Rambadia semakin heran. Bukannya barusan bertengkar dengan begitu heboh, sekarang malah diam-diam melindunginya. Namun dia sepenuhnya percaya dengan Yos, jadi menganggukkan kepala.
Baiklah. Yos kembali melihat mobil yang sudah pergi jauh dan hanya terlihat sedikit cahaya itu dan tersenyum dingin. Hendrik, jangan katakan aku tidak memberikan kesempatan padamu. Nikmatilah beberapa hari terakhir bersamanya. Karena setelah ini, dia akan memiliki keluarga baru dan Darlene juga akan menjadi miliknya. Dari orang sampai hati sampai di depan hukum, secara utuh dengan nama Nyonya Lu. Di dalam mobil, Hendrik heran. Di mana Derek? Kenapa tidak membawa Derek keluar? Rumah kita sudah aku siapkan. Sudah mempersiapkan kamar anak khusus untuk Derek. Dia pasti sangat menyukainya. Perasaan Darlene campur aduk, terharu dengan ketulusan Hendrik, tapi juga tidak bisa mengabaikan ucapan Yos tadi. Dia percaya Yos tidak akan asal mengatakan masalah ini. Jadi, Hendrik benar-benar memiliki seorang calon istri. Darlene membuka mulut dan ingin bertanya.